Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Sam Ega, penyuluh pertanian atau penyuluh peternakan berkelanjutan. Dan kali ini akan menyuluhkan bagaimana caranya memerah susu kambing dengan baik dan benar supaya hasilnya banyak dan melimpah. Nah, jadi kali ini saya sudah ada di Divisi Rumpil Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, yang mana kita juga menyediakan susu kambing murni. Dan habis ini langsung saja kita ketemu dengan peternaknya, yaitu Mas Tego BTW. Nah, ini Mas Tegonya ini. Assalamualaikum Mas Tego. Waalaikumsalam. Sudah. Terima kasih. Lapor rakyat kanan gawe ini. Terima ditawaran lagi. Siap, siap. Pripun kabarnya Mas Tego? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Ega bisa Pak? Sedikit ngantuk. Gak apa-apa, normal. Penyuluh terlalu banyak bikin program ini kalau malam. Nah, ini kenalan saya Mas Tego, peternak susu Etawa murni yang ada di Divisi Rumpil Polbangtan Malang, dan kita akan wawancara ke beliau untuk minta ilmunya gimana caranya supaya kita bisa merah dengan baik dan benar, hasilnya banyak dan susunya mantap. Oke? Nah, ini enaknya kalau mau wawancara di mana, Mas? Di sana boleh. Sama Apa langsung di ternak atau gimana? di mana nih? Ikut deh. Di sana dulu aja ya. Boleh, boleh. Oke. Ayo. Jadi pripun Mas Tego, ini peternakannya kabarnya seperti apa? Mungkin informasi sekilasnya dulu pendahuluan ya kita ya. Ya. Berdirinya tahun berapa ya? Sudah berapa tahun? Kalau berdirinya sendiri ini, saya bangun usaha peternakan kambing ini mulai saya merintis tahun 2015, di mana setelah saya lulus dari kampus Polbangtan Malang, saya kebetulan di jurusan peternakan. Kemudian di tahun 2015 saya langsung merintis kecil-kecilan sampai sekarang. Alhamdulillah udah mulai berkembang. Nah, kalau dulu kita beli berapa ekor itu? Dulu awal merintis itu cuman 10 ekor. Awal merintis langsung 10, guys, sakti nggak nih? Wah, awal 10 itu potong semua, awal perah semua. Yang jantannya berapa dan apa ya, Mas? Kok bisa berkembang sekarang berapa sih kalau? Kalau sekarang alhamdulillah udah ada 200 janda. 200. Mas, masih sedikit Mas. Ini contoh petani milenial terbaik itu. Bukan peternak Mas. Oh iya, peternak, betul, peternak. 200 ya. Kalau dulu berarti dari yang 10 awal Iya. itu beranak pinak gitu ya, Mas? Iya betul. Iya. Perbandingannya jantan sama betina gitu. Dulu saya lebih banyak betina. Kalau tidak salah itu dulu saya pejantan itu lebih ke inbreeding. Saya cari IB atau inseminasi buatan yang apa ya, kualitasnya bagus. Jadi saya cari ke apa ya, tukang IB itu ya, Iya. yang mempunyai kualitas yang bagus. Ini nggak ngandelin jantan yang Iya, dikatakan soalnya betul. hasil inbreeding. Jadi itu salah satu kunci bagaimana caranya dapat populasi. Ya. Terus kalau saat ini kira-kira yang 200 itu ada yang perah sama potongnya atau masih perah semua ya? Kebetulan saya ada yang perah, terus ada yang apa itu Potong dari. daging ya, komisi daging. Dan yang satu itu saya kontes. Oh, Karena saya kontes. suka kambing kontes ya. Suka Mas Tego juga. Iya. Emang kayaknya dari kecil ini Mas Tego ini udah suka sama peternakan. Ya alhamdulillah. Dari saya bayi kan, umur 5 tahun. Umur Udah. segitulah, 5 tahun Udah kan sayang kecil-kecil. sama hewan. Tapi ayam bukan kambing. Oh, iya. Itu ya, bukan. Tapi kan bukan ayam yang dijual 2.000-an warna-warni itu Bukan, kan. bukan. Nah, ya sudah kalau begitu Iya. kita langsung saja ke materinya, yaitu bagaimana caranya memerah yang baik dan benar. Oke.
Nah, kita sudah berlanjut di fase selanjutnya di video ini, yaitu kita mau lihat caranya pemerahan gimana. Tapi sebelumnya Mas Ego akan menjelaskan gimana peralatan-peralatan apa saja yang akan kita butuhkan sebelum memerah kambing perah. Nah, gimana Mas? Ya, Bisa sebenarnya sebenarnya tadi itu saya sudah menyuruh anak kandang saya untuk melakukan pemerahan. Kebetulan kan kalau merah itu kan harusnya pagi, lebih pagi. Ya. Nah, bulan tadi saya udah menyuruh anak kandang saya. Nah, sekarang mungkin saya akan ngasih tutorial bagaimana sih cara merah yang benar itu gitu. Nah, ini ada pun beberapa alat yang dibutuhkan. Yang pertama ini ada gelas ukur. Nah, ini buat nampung susunya Ya, jelas ini nanti buat nampung susu. Kemudian disiapkan ember, ini isinya air hangat dan sama lap atau kanibo juga bisa. Tujuannya ini air hangat ini untuk apa ya? Untuk kayak pijat. Iya, gitu ya? untuk mengelap itu apa ya? Ya, untuk mengelap gitu ya. Iya, Dilap itu kambingnya. dilap dulu kambingnya sebelum diperah supaya apa? Supaya Banyak untuk, isinya. ya itu. Kemudian setelah dilap itu nanti maka kanibonya ini diperas, dilap kembali. Jadi dikeringin. Iya, dikeringkan supaya tidak tercampur dengan air. Soalnya susu kambing yang tercampur dengan air itu nanti Sangat sensitif ya. Iya. Sama ADW nggak sih kalau nggak salah namanya? iya Penambahan air ya? jadi baunya itu terasa banget dibanding susu sapi. Kalau susu sapi kan misalnya 1 liter Santan dikeringin. ya mungkin bisa ditambah santan atau air. Sedangkan kalau susu kambing kita bisa ngelihat asli atau enggaknya itu dari rasa. Kalau rasanya asli itu biasanya nggak ada, maksudnya kalau tercampur air itu biasanya mengurangi rasa Khasnya iya rasa kambingnya khas itu. kambingnya itu gitu. Hati-hati banget berarti ya. Iya. Tapi tetap ini tujuannya buat membanyakkan susu yang keluar biar lebih lancar. Baik, kalau gitu bisa mungkin meskipun udah diperah nih ya, kayak praktekin dikit-dikit aja lah Iya, ya. nggak apa-apa. Ya. Kebetulan kambing yang saya akan perah ini saya contohkan itu kambing sangen. Mana nih alas ya? Iya. Tadi juga ada yang PE katanya. Karena ada tawa. Di pojok sana. Cuma Itu di sana ada PE. susunya beda nggak PE sama? Beda, kekentalannya itu beda. PE sama yang iya itu. Iya. Ini perlu ada handlingnya mungkin barangkali. Awak? Handling apa biasa aja, cuma langsung apa dipegangi apa gimana? Nah, biasanya ini nunggu tuh kan. Iya. Berarti udah kenal, udah sayang sama peternaknya. Nah, sebelum kita merah itu ya Mas ya. Biasanya kalau saya atau anak kandang saya itu dicelupkan ini kayaknya ke sini air hangat, lalu dilap kupingnya ini. Ini cuma 2 ya, Iya. beda sama sapi gitu ya. Iya Mas. Nah, lalu lap, keringkan. Iya, soalnya jaga nih, takutnya ada air yang masuk lagi. Soalnya bisa mengurangi rasa kualitas dan rasa susu kambing. Jadi soalnya kami udah punya nama, jadi bisa mungkin kami itu menjaga kualitas. Nah, ya. Lanjut ya pemerahan ini. Ini caranya tangannya gimana nih? Cara megang itu gini. Jempolnya di sini, jempol sama telunjuk itu mengikat gini. Terus ditarik ke bawah. Oh, jadi nggak sembarangan ya? Ah. Oh, masih ada nih, tapi cuma dikit. Nah ini ya udah tinggal sisa ini Mas, jadi cuman sisa-sisa dikit. Tadi pagi banyak ini Mas. Berarti nggak anu ya, nggak kayak seluruh tangannya itu Enggak, dari itu beda memegang. sama sapi ya, enggak. Tergantung ambilnya juga. Kalau ambilnya lebih panjang, kita bisa menggunakan 3 ini, terus kita remas ini.
Iya. Tapi ini yang ambing pendek. Iya, ini kebetulan ambingnya pendek. Nah, Yang sanen ini ya, yang ambing pendek. iya. Nah, sebelum kita itu melakukan apa ya? Sebelum kita masukkan ke dalam sini, nah, tahap pertama itu kita coba tes dulu. Nah, Keluar apa enggak gitu ya? ini kira-kira mastitis apa enggak? Kita kan bisa lihat ini. Oh iya mas. Makanya ini kita cek dulu. Ketika tidak, nah baru kita lanjut. Kita masukkan ke dalam gelas ukur ini. Kurang lebih seperti itu Mas Ega. Cuma bedanya susu yang mastitis sama di mana mas? Untuk bedanya sendiri itu kita kan bisa lihat. Kalau itu yang pertama dari kekentalan mungkin sama warna. Untuk yang ini ya, misalnya ini susu yang Ini tadi normal kan? normal, ini bisa dilihat ecerannya sama warnanya putih sini. Kalau mastitis kan Agak kuningan. iya agak kekuningan dan lebih kental bisa Jadi beda, bener-bener beda ya sama sapi. iya beda. Kalau susu sapi itu katanya lebih kental, lebih bagus, lebih kuning juga lebih berlemak, jadi lebih enak. Cuma kalau mastitis biasanya cuma bisa pakai itu loh mas, yang alat apa itu? Pakai CNT kalau nggak Oh, salah. CNT, oh iya, iya. kita tes. Jadi dilihat perkentalannya itu setelah bereaksi. Oh, Kalau yang seperti ini kira-kira ada nggak tes yang seperti itu? ada sama, kurang lebih tesnya itu sama kayak yang Ya, tes sama, CNT. bener. Iya sama. Tapi kalau misal mau ngetes tiap hari kan kosnya itu nanti yang akan membengkak kayaknya ya. Iya betul. Dan untuk harga susu sapi dan kambing itu jauh lebih mahal susu kambing. Kebetulan kan kalau susu sapi 1 liternya itu kan mungkin 10 sampai 11 ya. Tapi kalau susu kambing itu 1 liternya itu 32. Ada yang lebih beda-beda kan. Kebetulan kalau di sini saya menjualnya itu 1 liter 32.000 gitu. Soalnya kenapa kalau lebih mahal? Karena kualitas dan Kayaknya jumlahnya Kasihan. cuma sedikit ya. iya, selain itu khasiatnya susu kambing dan susu sapi itu lebih banyak susu kambing. Ya, jadi kenapa kok susu kambing mahal ya itu penyebabnya. Kalau untuk rasa mungkin kadang oke lah. Susu sapi itu kayak banyak yang minat. Iya, Cuman kalau umum. untuk khasiat itu memang Kambing. susu kambing jalannya. Itu kurang lebihnya Mas Iga. Ini kurang lebih kayaknya sepertiga susu kambing itu setara sama 1 liter susu sapi ya. Harganya? Iya, perbandingannya itu. Iya. Kalau khasiatnya antara lain apa aja mas? Kalau khasiatnya ya biasanya kan kalau kayak kambing susu etawa itu ya misalnya ya tentunya untuk biasanya orang-orang tua sih, bukan orang tua sih, ketika orang dewasa. lansia gitu. Iya, bisa. Kayak yang punya masalah kesehatan, kayak asam lambung. Nah, gitu ya. asam lambung, kesehatan daerah rendah dan sebagainya. Soalnya Diabetes. diabetes juga bisa. Gitu kurang lebihnya. Ya, kalau gitu kayaknya kita pindah dulu aja nih. Ini agak rewel ini kayaknya kambingnya. Oke, monggo Mas Iga. Ya, terima kasih mas. Oke. Mas, untuk pakannya kambing perah ini gimana caranya supaya susunya bisa banyak ya mas? Kalau biasanya ya, kalau saya sendiri kan mungkin peternak-peternak itu beda ya. Ada apa ya? Beda resep gitu ya? Ya, perusahaan istilahnya. Beda resep lah. Kalau saya sendiri itu biasanya pakai kangkung kering, terus konsentrat sama hijauan. Tapi hijauannya itu nggak terlalu sering. Jadi yang saya lebih fokuskan itu ya konsentrat sama kangkung kering tadi. Soalnya konsentrat yang saya beli ini itu mengandung terdapat kacang hijaunya. Jadi kacang hijau itu kan juga menambah apa ya? Iya, jadi bisa menambah jumlah kualitas susu dan tentunya rasa susu juga beda dengan yang lain. Kalau fungsinya kangkung tadi buat apa? Kangkung sendiri itu kurang lebih seperti itu untuk menambah jumlah. Iya, jumlah jadi sama nafsunya. iya tentu itu. Kan kangkung ini masih termasuk terobosan baru di peternakan. Dia kan termasuk legum kalau nggak salah. Iya. Nah, legum itu banyak dimanfaatkan tapi masih baru-baru ini belum banyak yang tahu. Soalnya dikira itu beracun malah buat ternak. Padahal aslinya ada manfaatnya. Iya. Soalnya banyak yang belum tahu juga. Soalnya
yang pakai seperti itu jarang juga. Makanya saya Ini rahasia perusahaan. iya pastinya sebenarnya ya. rahasia ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kalau tips ini udah dibagikan, kayaknya Mas Eko masih punya banyak lagi senjata-senjata di bawah jasnya ini yang mau dipakai biar bisa meningkatkan kualitas susunya ini, Mas. Ya, kalau rumput sendiri itu saya biasanya itu mas, rumput saya ada di belakang sini. Mungkin bisa lihat mas juga. Ini rumputnya jenis apa, Mas? Raja apa gajah odot? Ini campur sih mas. Ada yang odot, ada yang raja, ada yang paksong. Itu. Jadi Macam-macam. ya saya apa ya? Berbagai varietas itu saya coba. Itu. Tapi enggak ini ya, Mas, ya. Meskipun dicampur itu kualitas susunya enggak terlalu ngaruh ya. Enggak, soalnya saya hijauan itu hanya apa ya, sedikit. Saya kalau hijauan itu saya lebih fokuskan untuk kambing domba itu. Oh, buat yang Buat ini domba, ya, buat yang pedaging tadi. Iya, maksud saya buat yang daging itu. Kalau yang taksi atau penghasil susu Iya. tadi, saya pakainya tadi. Cuman kalau yang pedaging, saya lebih fokus pakai ini. Yang alhamdulillah mas, ini enggak terlalu banyak tapi insya Allah cukup buat ternak saya. Apanya ini yang enggak terlalu banyak? Ini berapa hektar ini, Mas? Kira-kira ini? Wah, Mas Tego ini memang sudah suksesnya banyak sekali rendahnya. Semoga besok-besok dikasih sukses yang lebih banyak. Amin. Terima kasih, semoga Mas Ega juga bisa sukses ke Jadi depannya. penyuluh saya. Amin. Nggak pengen jadi peternak Mas Ega? Ya mungkin kalau saya ke depannya sih ya, pinginnya kayaknya pensiun dini, umur Iya. 45 atau 50 terus memulai usaha saya. Usaha. Amin. Nanti kita bisa sharing lah. Iya, kita bisa mitra. Iya. Mati lama tapi. Nah, Mas, ini kan Oke. kita udah sampai di penghujung video ini ya. Nah, kayaknya saya ingin merekap ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari Mas Tego. Nah, yang pertama adalah mungkin dari yang pendahuluan kita di sini tadi kayaknya soal ini ya Mas ya apa? Bagaimana pembibitan yang benar? Tadi kan paling bagus itu kan mending pakai IB ya daripada kain alam. Sebenarnya kalau dulu awalnya itu memang saya IB, tapi setelah itu saya Seiring meningkatnya ya populasi gitu. seiring berjalannya waktu ya saya pakai kawin kawin alam. alami sendiri. Soalnya kan saya sendiri kan juga Lebih hemat juga. Iya lebih hemat. Itu kurang lebihnya. Terus kemudian yang kedua itu tadi cara-cara pemerahan kita pakai air hangat dulu, kita lap, Oke. terus kita sayang-sayangi dulu Iya. kambingnya. Terus lapnya jangan lupa dikeringkan, lalu membasuh atau mengeringkan ambing yang tadi udah Iya. kena air ya. Iya, betul. Itu kan supaya nggak ketambahan air dalam susunya nanti waktu Iya. merah. Nah kemudian kita bisa merahnya itu juga ada Iya. ada paradigmanya itu Iya. kurang lebih ini ambing Iya. kayak gini ya Mas. Iya. Tergantung Jadi nggak juga. sembarangan. Kalau ambingnya panjang ya bisa pakai tinggal 3. Jadi Iya, kita menyesuaikan panjang. gitu. Kalau panjang bisa 3 jari. Kemudian yang selanjutnya pakannya tadi pemberiannya untuk perah malah lebih banyak konsentrat sama dikasih legum terapi gitu ya Mas. Iya, saya lebih ke situ. Soalnya beda ketika kita ngasih pakan laktasi dengan hijauan, itu rasa susunya itu juga beda, pengaruh juga. Makanya saya kasih konsentrat sama kangkung, tujuannya itu untuk menjaga kualitas susu. Dan selain itu kadang saya juga menambahkan sedikit kacang hijau, sedikit Ya, itu. buat inilah suplemennya. Iya, gitu. Biar mereka lebih enak lah makannya. Iya, betul. Kan lidahnya bisa merasa kan kalau kambing ini agak kayak ayam. Kemudian yang terakhir sendiri ya mungkin kita kedepannya insya Allah follow ya Mas ya. Amin, Tren. amin, ya, monggo, Mas. Tren terus sampai saya Amin. pensiun. Amin, nggih. Amin. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Kita pamit dulu sama Mas Eko. Nggih. Nggih, makasih nggih. Makasih. Nggih. Ya, Kula saya terima juga kasih. makasih banyak. Nggih. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalkan butuh susu kambing, butuh apa produksi bisa langsung ke farmnya Mas Tego di Pol Bantan Malang di Divisi Rumcil ya guys ya. Iya, namanya Inafarm.
Oh, Inafam. Nggih, namanya Kebetulan itu Inafam. nama istri saya, Mas. Iya, iya. Alhamdulillah. Istrinya sehat, Mas. Alhamdulillah, tadi barusan pulang, Mas. Waduh, Habis barusan bantu pulang. saya di sini. Iya. Ya, itulah yang sudah kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak atas semua perhatian yang sudah diberikan. Semoga ilmu yang kita sharing itu bisa bermanfaat dan Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.